Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan coba datangkan gelandang Bayern Munchen pada bulan Juni secara gratis menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio membagikan informasi terbaru tentang nama-nama pemain yang mungkin bisa didatangkan Rossoneri pada bulan Juni. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ada beberapa pemain yang kontraknya berakhir pada bulan Juni, beberapa yang sangat penting yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Bernardo Silva yang telah dikaitkan dengan Como, Napoli, dan Juventus, sedangkan nama lainnya adalah Goretzka yang belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak dengan Bayern Munchen atau pergi. AC Milan juga telah menanyakan situasi sang pemain. Mereka coba menentukan apakah ada kesempatan untuk memahami keinginan seperti gaji dari pemain berusia 31 tahun itu. Ungkapnya, AC Milan tidak pernah menang sekalipun saat Luka Modric tidak turun ke lapangan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport menuliskan fakta-fakta tentang Diavolo. Di Coppa Italia saat Modric tidak dimainkan sebagai starter, Milan harus akui keunggulan Lazio dan tersingkir dari kompetisi tersebut. Hal serupa juga terjadi saat Rossoneri bermain di Arab Saudi dalam kompetisi Super Coppa Italiana dan melawan Fiorentina pun juga menambah daftar buruk mereka. Performanya di atas lapangan menunjukkan bahwa Modric masih belum kehilangan magisnya dan membuktikan bahwa benar dia adalah pemain kelas dunia yang telah menginjak kepala 4. Gelandang Kroasia itu juga mampu memenuhi kebutuhan taktik Massimiliano Allegri membutuhkan pemain cerdas di lini tengah. Modric mampu memainkan peran kunci pada lini tengah Milan dengan selalu unggul dalam statistik baik itu umpan pendek, umpan panjang hingga membuat peluang. Dengan kehadiran Modric di starting 11, Milan telah mengumpulkan 39 poin dalam 18 pertandingan Serie A, rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Rahinja Pavlovic diragukan tampil pada pertandingan melawan Como setelah tabrakan horor menurut sebuah laporan. Massimiliano Allegri mungkin akan terpaksa bermain tanpa Pavlovic pada pertandingan melawan Como akhir pekan ini. News juga melaporkan bahwa situasi sang pemain akan dipantau setiap hari untuk melihat apakah dia mampu bermain atau harus beristirahat setelah mendapatkan 9 jahitan di kepalanya. Kemudian Milan News kali ini mengutip La Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa mereka juga ragu akan ketersediaan dari bek Serbia itu. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa Pavlovic diragukan untuk pertandingan melawan tim asuhan Cesc Fabregas pada hari Jumat. Jelas ini akan cukup mengecewakan bagi Pavlovic yang sedang dalam performa terbaiknya sejak kedatangan Allegri ke San Siro. Namun tampaknya sang bek akan terus mendesak kepada para staf bahwa dia siap bermain atau setidaknya duduk di bangku cadangan tim. Pelatih Fenerbahce akui bahwa tidak mungkin Christopher Nkunku merapat ke Turki menurut sebuah laporan. Banyak rumor yang berseliweran tentang Nkunku jelang dibukanya jendela transfer musim dingin setelah penampilan yang dinilai mengecewakan. Hal ini tidak lepas dari AC Milan yang lebih memilih mendatangkan Nkunku dengan harga mahal daripada mendatangkan striker klasik seperti keinginan dari Massimiliano Allegri. Sekarang Domenico Tedesco yang merupakan pelatih Fenerbahce diwawancarai oleh Gazzetta dello Sport tentang peluang yang mendapatkan penyerang Prancis itu dari San Siro. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Saya menghormati rumor itu karena saya sangat menghormati Christopher dan bersama-sama kami memenangkan Piala Jerman 2022, trofi pertama Leipzig, dan adalah transfer Januari. Bagaimanapun tidak biasa, Anda tidak dapat memutuskan siapa yang ingin Anda tanda tangani. Itu bukan hanya terserah Anda. Saat ini, saya pikir tidak mungkin bagi Christopher akan datang ke Turki. Ungkapnya. AC Milan tampaknya tidak menyerah untuk terus mengejar Federico Gatti dari Juventus menurut sebuah laporan. Matteo Moretto mengkonfirmasi keinginan Gatti untuk tetap bertahan di Turin meskipun saat ini telah ada minat dari Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Radio Rossonera. Kami membicarakan sekitar Natal, lalu kami mengatakan bahwa pada saat itu kami tidak memiliki berita langsung mengenai berbagai pertukaran dengan Ricci, Loftus-Cheek, dan yang lainnya. Jadi sekarang kami bahkan mendengar penolakan dari mereka yang terlibat secara langsung dalam operasi ini. Memeriksa situasi seperti ini, mereka memberitahu saya bahwa Gatti tidak benar-benar ingin pergi. Bahkan dia belum meminta untuk dijual, dia ingin tetap di Juventus. Jadi saat ini, prioritas dan keinginan Gatti adalah untuk terus berseragam hitam putih. Ungkapnya. AC Milan berpotensi melakukan pertemuan dengan Galatasaray untuk Yusuf Fofana, tetapi tampaknya semua itu telah berakhir. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dalam beberapa jam terakhir telah muncul minat dari Galatasaray untuk Fofana, tetapi gelandang Prancis itu telah menolak gagasan tersebut. Penolakan ini tampaknya membuat tim Turki itu mengalihkan pandangan mereka kepada Teunkop Mainer dari Juventus. Ini bukan pertama kalinya Galatasaray menargetkan Fofana sebagai buruan mereka. Laporan tersebut menyatakan bahwa pada musim panas dan November tahun lalu telah terjadi kontak antara pihak Diavolo dengan
dengan rival Feyenoord tersebut terkait kemungkinan membajak Fofana dari San Siro. Sejauh ini Fofana bukanlah pemain pertama yang menolak pergi dari Milan setelah sebelumnya Ruben Loftus-Cheek yang telah dihubungkan oleh Lazio dilaporkan telah menolak tawaran untuk kembali reuni bersama Maurizio Sarri di ibu kota Italia itu. AC Milan aktifkan klausul pembelian untuk bintang muda Montenegro menurut sebuah laporan. Gary Cardinale dan Redbird dilaporkan sebelumnya tidak mau menghabiskan banyak uang pada jendela transfer Januari setelah kekacauan yang terjadi pada jendela transfer musim dingin tahun lalu. Jadi Massimiliano Allegri harus menunggu beberapa bulan lagi untuk investasi besar yang mungkin akan dia dapatkan. Sekarang tampaknya klub mulai fokus dengan proyek Milan Futuro setelah Vigesti melaporkan bahwa Rossoneri telah mendapatkan nama baru untuk memperkuat tim muda mereka. Lazar Savovic yang berusia 18 tahun adalah pemain yang dimaksud. Dia telah menolak kesepakatan perpanjangan kontrak setelah mendapatkan minat dari tim luar negeri. Saat ini Diavolo dilaporkan adalah pemimpin dalam perburuan. Mereka bisa menebus klausul penjualan sang pemain dengan hanya mengeluarkan 300.000 euro. Jika semuanya berjalan lancar, maka sang pemain akan segera terbang ke Italia untuk menandatangani kontrak dengan Milan. AC Milan telah mengumumkan penandatanganan baru untuk proyek AC Milan Futuro. Diavolo terus berburu pemain muda untuk memperkuat tim muda mereka. Nama Andre Kostic sempat gencar berhembus akan segera merapat, tetapi tampaknya sekarang semuanya ditunda setelah pendekatan yang dilakukan kepada Lazar Savovic. Sekarang Milan justru mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani Aaron Babac yang mereka datangkan dari Super League Eko Sofes. Berikut pengumuman Rossoneri disampaikan melalui website resmi klub. AC Milan dengan bangga mengumumkan akuisisi Aaron Babac yang akan bergabung dengan proyek Milan Futuro Project, sebuah inisiatif yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan pengembangan talenta muda. Gelandang kelahiran 2009 itu telah memutuskan untuk bergabung dengan Rossoneri. Tulisnya. AC Milan akan kehilangan Niklas Füllkrug beberapa waktu ke depan setelah dia mengalami patah jari kaki menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa penandatanganan baru Diavolo itu harus absen akibat mengalami patah jari kaki dalam pertandingan melawan Fiorentina akhir pekan kemarin. Akibatnya, dia akan absen beberapa waktu dan melewatkan pertandingan penting melawan Como dan Lecce. Kedatangan Füllkrug benar-benar membantu Rossoneri yang membutuhkan pemain yang bisa mengisi peran nomor 9. Musim ini Milan sering kehilangan Rafael Leao maupun Christian Pulisic karena masalah fisik keduanya, dan hal ini diperparah dengan absennya Santiago Gimenez karena dia harus menjalani operasi untuk menyelesaikan permasalahan pergelangan kakinya, dan striker asal Meksiko itu harus absen cukup lama untuk melakukan pemulihan. Jadi dengan absennya pemain Jerman itu, Christopher Nkunku sekarang akan kembali mendapatkan kesempatan besar untuk terus menampilkan penampilan mengesankannya sejauh ini. Nkunku baru saja pulih dari masalah pergelangan kaki dan bahkan dia mampu menjadi penyelamat wajah Milan dalam hasil imbang melawan Fiorentina akhir pekan kemarin.